45 kan. Tapi tahun 75, ya 30 tahun lah ya. Itu sudah bangkit, sudah merajai teknologi otomotif, teknologi jam, pariwisata itu maju pesat gitu. Dan bertumbuh pada pendidikan dan juga teknologi. Disusul Korea Selatan. Korea Selatan juga begitu. Jadi dia memantapkan betul membangun pendidikan sejak sekolah SMA gitu, menengah, dan kemudian perguruan tinggi diperkuat yang tadi disebut 95% itu angka partisipasinya, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di Korea itu di banyak kota, di beberapa kota yang di situ menjadi sentra pembangunan nasional mereka, industri dan juga ekonomi, seperti Seoul atau Daejeon atau mana yang lain itu. Di beberapa titik mereka punya yang disebut sebagai Science Park atau Technopark. Itu pusat riset terapan yang bisa melahirkan inovasi. Jadi para ahli yang dari perguruan pendidikan tinggi yang bagus seperti National Seoul University itu, atau juga KAIS itu ada di mana itu KAIS itu. Jadi Korea Institute of Technology KAIS itu. Itu tumpuan bagi pengembangan bagi riset-riset terapan yang melahirkan inovasi, dan itu yang memacu perkembangan ekonomi Korea. Karena itu di sana ekonominya itu betul-betul bertumpu atau diistilahkan innovation driven economic development atau technology driven economic growth. Jadi pertumbuhan ekonomi atau pembangunan ekonomi yang berbasis inovasi, berbasis teknologi. Karena itu yang akan menentukan keunggulan kompetitif. Nah, kita sudah diingatkan sebenarnya oleh Pak B.J. Habibie di tahun ya pertengahan 80-an terus awal 90-an. Kan beliau waktu itu menggalakkan kan soal SDM itu, SDM Iptek, dan juga gabungan SDM Iptek dan Iptak kan. SDM yang menguasai Iptek sekaligus juga punya basis yang kuat Imtak, iman dan takwa itu. Frasa yang digunakan oleh Pak Habibie itu. Itu yang dimaksudkan oleh beliau adalah supaya bangsa itu tidak bertumpu semata-mata pada sumber daya alam. Kalau sumber daya alam itu bisa habis gitu, atau bangsa besar seperti kita, secara penduduk ukurannya sangat besar, jumlahnya banyak itu, dan itu yang disebut sebagai keunggulan komparatif. Jadi keunggulan yang bisa dibandingkan. Ya, kalau ekonomi hanya berbasis pada ekonomi sumber daya alam dan tenaga kerja murah, maka penduduk negara besar, negara besar dengan penduduk banyak itu punya sisi unggul itu, tenaga kerja murah. Tapi kalau tidak terampil, tidak punya keunggulan pengetahuan, tidak menguasai teknologi, dia akan kalah. Dan itu produk-produk Korea Selatan, Jepang, dan juga sekarang mungkin Cina, itu kan sekarang inovasi gitu. Dan itu bertumbuh. Tergantikan oleh tadi terjadi mekanisasi, otomasi, mesin-mesin sudah menggantikan orang gitu. Nah, kalau tidak punya keterampilan kan berarti akan ini. Nah, itu yang disebut sebagai competitive advantage gitu. Jadi keunggulan kompetitif, dan keunggulan kompetitif itu tumpuannya ada pada penguasaan teknologi dan kemampuan melakukan inovasi. Dan keduanya hanya bisa dikembangkan, hanya bisa dilakukan apabila kita punya SDM unggul dan SDM yang punya pendidikan yang baik. Kalau tidak ya akan tertinggal dan akan kalah. Kuncinya harus tetap dikembalikan ke keluarga, dan tentunya keluarga tersebut harus mempunyai fondasi agama yang kuat berarti Pak? Ya, itu sebagai landasan. Ya, sebagai landasan, sebagai fondasi. Jadi Pak Habibie menyadari betul bahwa betapa penting menggabungkan keduanya. Karena tidak cukup hanya menguasai iptek, tidak cukup SDM itu pintar itu. Jadi cerdas secara kognitif, secara intelektual gitu. Inteligensianya mumpuni gitu. Tapi kalau basis moralnya lemah, akhlaknya nggak baik gitu, dan juga tidak dilandasi oleh
iman yang kuat dan juga ketakwaan yang kokoh, ya dia nggak akan bisa membangun satu peradaban yang bagus juga itu. Ya, sesuai dengan yang ditulis oleh Cak Nur juga Bang dalam Ya, NDP-nya kan. betul. Jadi NDP itu memang sangat fundamental dan juga sekaligus punya wawasan jangka ke depan, ada perspektif di masa yang akan datang itu. Karena di situ diawali tentang dasar-dasar keimanan itu, tauhid itu. Jadi orang itu harus kuat dulu, kokoh dulu dari sisi tauhidnya itu, keimanannya itu, untuk kemudian pemahaman tentang nilai-nilai kemanusiaan itu. Karena iman juga harus direfleksikan pada kerja-kerja kemanusiaan itu sebagai tanggung jawab profetik sebagai makhluk dan juga hamba Allah itu yang punya tanggung jawab sosial. Tapi untuk mengemban tugas itu harus dibekali dengan ini kan, dengan ilmu pengetahuan. Jadi lengkap sekali di dalam NDP itu. Jadi wawasan ketuhanan, wawasan kemanusiaan, wawasan ilmu pengetahuan gitu. Dan juga kesemuanya itu diakhiri dengan pada dasarnya di ultimate situation itu kita harus berserah juga kepada kehendak yang maha kuasa itu, kepada Allah yang pemilik semesta raya itu. Meskipun kita juga diberi peluang, diberi kesempatan untuk melakukan ikhtiar, ya, takdir dan ikhtiar. Di antara ikhtiar itu adalah dengan cara mengembangkan diri, mendidik diri sendiri itu, dan mengembangkan segenap potensi melalui proses pembelajaran pendidikan formal dan juga mengembangkan ilmu pengetahuan yang itu semuanya didedikasikan bagi kemaslahatan bersama itu. Ya, kalau dalam kaidah usul fikih itu disebut sebagai al-maslahah al-ammah gitu. Jadi tanggung jawab profetik sebagai khalifah di muka bumi itu, hamba Allah adalah mengerjakan seluruh apa yang diperintahkan menurut kitab suci dan juga hadis gitu, untuk kemudian di situ fungsi kekhalifahan itu yang tampil itu. Dan fungsi kekhalifahan itu kan artinya bahwa kita ya wakil, ya, disebutkan sebagai wakil untuk konteks ini ya, untuk konteks pengabdian di muka bumi gitu. Dan itu harus dilengkapi dengan segala macam alat-alat yang memungkinkan untuk kita menunaikan tugas-tugas kekhalifahan itu dengan menjadi, karena itu HMI kan terpilihnya insan akademis itu menjadi penting, dan itu dirumuskan secara sadar kan. Kita tidak mungkin bisa menunaikan tugas dan tanggung jawab kekhalifahan tanpa kita menjadi insan akademis gitu. Insan akademis ya insan yang terpelajar, insan yang terdidik gitu, yang punya tanggung jawab publik itu, tanggung jawab sosial itu. Saya kira itu. Ya, terima kasih atas waktunya Bang Dan, sudah banyak menjelaskan soal wajah pendidikan Indonesia saat ini. Mungkin Abang ada pesan-pesan buat kader HMI maupun masyarakat? Ya, ini khususnya kepada adik-adik semuanya yang ikut pelatihan perkaderan di HMI. Jadi ini harus diambil kesempatan yang sangat baik, kesempatan yang sangat berharga untuk mengikuti pelatihan penjenjangan di pelatihan perkaderan secara berjenjang di HMI. Karena tidak semua organisasi bisa menyediakan hal yang sama dan memberi kesempatan untuk bisa mengembangkan segenap potensi yang dipunya setiap mahasiswa, setiap orang itu. Melalui organisasi HMI ini adalah kesempatan terbaik. Karena di HMI kita berlatih organisasi, berlatih tentang kepemimpinan, berlatih tentang ya pendidikan karakter juga, karena kita berinteraksi dengan banyak orang yang beragam.
Jadi sebagai Muslim ya tentu rujukannya sama, tapi sebagai bangsa Indonesia kan kita berasal dari mana-mana ini, seantero negeri, dari Aceh sampai Papua itu, Kalimantan, Sumatera, etnisnya macam-macam, bahasanya berbeda-beda, adat istiadatnya beragam, dan kita harus berinteraksi satu sama lain. Ini adalah bagian dari apa yang disebut the beauty of being HMI gitu. Jadi keindahan menjadi kader HMI itu adalah karena kita bisa memahami dan punya perspektif wawasan Nusantara sesungguhnya, karena kita berinteraksi dengan banyak orang dari berbagai macam latar belakang itu. Dan di situ kita tumbuh bisa memahami keberbedaan, kebinekaan dalam kesatuan itu. Dan sekaligus juga tadi melatih kepemimpinan dan juga menjalin membangun relasi, membangun jejaring, ya jaringan yang membentang panjang itu se-Nusantara. Dan ini yang jarang diketahui atau mungkin baru menjadi kesadaran bersama bahwa kunci keberhasilan dan daya survival setiap orang di masa depan itu selain soal tadi latar belakang pendidikan, kesempatan memperoleh pendidikan sampai ke perguruan tinggi, tapi dua hal pokok yang itu tidak ditemukan di lembaga pendidikan formal yang kita sebut sebagai atau yang lazim disebut social skills atau soft skills. Nah, soft skill atau social skill itu esensinya itu adalah elemennya itu kepemimpinan, itu relasi sosial, negosiasi, atau juga kerja kelompok. Nah, kerja itu semuanya ada di HMI, semuanya difasilitasi, semuanya dimungkinkan bila kita mengikuti kegiatan menjadi aktivis di HMI. Jadi social skills itu bisa didapat di situ. Itu tidak ada di sekolah, itu tidak ada di perguruan tinggi. Soft skill itu tidak didapat di perguruan tinggi. Karena itu orang harus terjun langsung berlatih menjadi pemimpin. Membangun relasi itu kan harus berinteraksi, dan itu hanya di organisasi, hanya itu melalui aktivisme gitu. Berkegiatan itu. Menjalin kerjasama atau kerja kelompok, ya, teamwork itu kan dengan kegiatan. Jadi kepanitiaan apa saja, perkaderan atau mungkin kegiatan yang lain, bakti sosial atau kerja-kerja sosial yang lain, itu semuanya harus diorganisasi dengan baik. Dan pengalaman mengorganisasikan berbagai macam orang yang punya latar belakangnya beragam itu adalah menentukan kualitas individual. Dan di situ juga ada proses penyaringan, proses seleksi. Orang yang punya karakter yang kuat, kepribadian yang baik, itu dia akan punya kemampuan bertahan dalam proses sosial yang terus berkembang. Dan itu hanya organisasi-organisasi seperti HMI yang bisa memberikan itu. Tidak ada yang lain. Karena itu uji kepemimpinan, uji kepeloporan itu melalui aktivisme di HMI. Jadi beruntung yang sudah ikut HMI dan harus ditekuni, dan yang terpenting itu adalah tetap menjaga nilai-nilai Islam dan tetap menempatkan nilai-nilai Islam itu sebagai hal yang luhur itu dan mulia. Karena itu kita harus menampilkan akhlak mulia itu sebagai ciri dari identitas kader HMI. Karena itu yang akan dihargai orang, akan yang dilihat orang, dan sebagai hal pembeda dari organisasi-organisasi kemahasiswaan yang lain. Itu saya kira yang. Baik, terima kasih Bang atas waktunya, dan terima kasih pada sahabat YouTuber channel PPLPBMI, dan kita sudahi diskusi pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.